Ketahuilah kalau kita pengen punya rumah di surga, ya, liman tarakal mirara wa in kana muhiqqan, jauhilah daripada perdebatan yang gak ada habisnya. Walaupun kita benar, misalnya ngejelasin kunut apa nggak kunut, nggak kelar, ya, mau apa kayak alirannya, jenggot nggak jenggot, nggak kelar. Sampai kita meninggal pun anak kita lanjutin begitu terus. Udah tinggalin liman taroka, tuh kata Nabi. Udah tinggalin, kita ini al muslim akhul muslim, kita ini saudara Pak, saudaraku. Jadi nggak usah kita menonjolkan perselisihan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimun wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus saya kita Ayatno dan juga Ustaz Ali Sadori dan Karyatno, orang tua kita Pak Remi, serta seluruh jemaah sekalian rahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita sudah berada di Ramadan yang ke-16, malam yang ke-17. Pastinya ampunan Allah buka selebar-lebarnya. Jangan disia-siakan waktunya, karena belum tentu Ramadan tahun depan kita akan ketemu dengan Ramadan yang tahun depan. Karena yang tahu nyawa kita hanya Allah SWT kapan berakhir, dan juga kapan juga kita akan dibangun oleh Allah SWT. Karena nyala manfaatkan waktu di 12 terakhir ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala 12 atau 13 terakhir ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dengan ampunan-ampunannya dan jauhkan kita daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita boleh lihat dalam surat Al-Qadr tadi, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Allah perintahkan seluruh malaikat, baik ada di bumi maupun di langit, untuk melihat dan memperhatikan serta menyaksikan siapa saja yang malam-malam terakhir Ramadannya dipenuhi dengan zikrullah, dipenuhi dengan iqamis shalah, dipenuhi dengan itaiz zakat, dipenuhi dengan sedekah dan seluruh kebaikan yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Maka disitulah akan dilaporkan kepada Allah SWT, dan insyaallah kita akan meraih malam Lailatul Qadar tersebut. Dan tidak ada bulan-bulan yang lain kecuali hanya ada di Ramadan. Ada tarawih, ada juga Lailatul Qadar, dan juga di situ Allah kunci setan-setan, dikunci, diikat, jin-jin juga. Kalau masih ada orang yang marah-marah di bulan Ramadan, berarti bukan setannya, minal jin nati wal nas. Nauzubillah subhanallah. Marilah kita mulai kajian kita hadis pada subuh kali ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita. Kedua orang tua kita inilah yang mengajarkan kita kesabaran, mengajarkan kita kedisiplinan. Dari kita belajar puasa, belajar sholat, bahkan belajar tentang kehidupan. Semoga orang
tua kita dan guru kita, dirahmati Allah di dunia dan akhirat. Serta kita doakan pula untuk anak-anak kita, karena anak-anak lah yang akan meneruskan generasi kita. Semoga anak kita dikuatkan imannya, ketabahannya, dan kesabarannya serta keistiqomahannya. Minimal bisa meniru kita. Kalau tak bisa meniru, minimal juga bisa menjalankan kebaikan yang telah Allah dan Rasulnya ajar. Kita doakan pula bagi tetangga kita yang sedang sakit, yang dalam perawatannya, dalam melawan penyakitnya, ataupun siapapun yang mendengar suara ini, semoga Allah fa'idha maridtu fahuwa yashfi. Jika kita sakit, maka Allah lah yang hanya dapat menyembuhkan. InsyaAllah Allah sembuhkan dengan sesehat-sehatnya. Kita doakan pula untuk tetangga kita yang sedang dalam kuburnya masing-masing, maupun dimanapun muslimin dan muslimat yang dalam kuburnya masing-masing. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kita dalam surganya Allah SWT. Ala khairil niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin sekalian rahmati Allah SWT, mari kita melafazkan hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab dan Sholihin ini. Kita masih di bab tentang husnul khuluq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-shaim al-qaim. Rawahu Abu Dawud. Hadirin sekalian rahmati Allah SWT, ini hadisnya dari istri beliau, anak daripada Khalifah al-Ula, yakni Abu Bakar As-Siddiq, wahia Aisyah radhiyallahu anha. Yang namanya Aisyah adalah istri Nabi, pasti tahu banget, ya pasti paling dekat sama Nabi Muhammad SAW. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya benar-benar mendengar ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina la yudriku bi husni khulqihi darajat as-shaim al-qaim. Sesungguhnya orang yang mempunyai akhlak mulia itu, siapapun di antara kita yang memiliki akhlak mulia, dan ada akhlak mulia itu sudah Allah tanamkan semenjak dalam kandungan ibu kita, ya. Bahkan siapapun di antara kita yang memiliki akhlak mulia, maka dia sebenarnya sudah memiliki derajatnya seperti orang yang berpuasa dan menjalankan sholat malam. Saking cintanya Allah dan Rasulnya sehingga dikasih martabat, bukan martabat ya, martabat semalam bisa malam kan ya, martabat daripada orang yang mempunyai akhlak mulia adalah sederajat dengan orang yang berpuasa dan juga orang yang menjalankan sholat malam. Ya, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, karena memang husnul khuluqi ini harus kita biasakan,
seperti semalam ya Pak RW sampai senang tuh sama kita semua ya, sama Ustaz Ali dipimpin sama Pak RT, karena beliau datang semalam taring kita sambut dengan salaman-salaman udah kayak lebaran katanya. Masya Allah. Apalagi saking husnul khuluqinya bapak-bapak, ibu-ibu, remaja semuanya, tamu-tamu kita itu nggak pada mau pulang. Masya Allah. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu sudah menunjukkan husnul khuluqnya. Ya. Karena kalau udah menunjukkan husnul khuluq, apalagi berjamaah seperti semalam, itu beneran pulang aja gak mau. Ya berarti ya, kalau nggak nasi kebulnya habis, kopinya habis, ada yang mau pulang. Alhamdulillah. Itu baru dalam hidangan, baru dalam sekali kita taring kesini bahasanya. Apalagi kalau kita terapkan dalam sehari-hari. Kalau terapkan dalam sehari-hari husnul khuluq ini, bukan hanya momen kemarin, bahkan momen sebelumnya. Kalau kita terapkan dalam hari-hari kemudian, wajar saja ketika hadis ini bilang seperti ini, Pak. Sesungguhnya derajat orang yang menjaga akhlak dan budi pekertinya itu sederajat dengan orang yang shaim dan qaim. Orang berpuasa kan memang susah payah kita. Ya. Kalau nggak susah payah berarti bukan puasa. Puasa hewan namanya. Sahur, tidur. Habis itu bangun jam 11 memang sholat, tidur lagi. Habis itu bangun lagi, tidur lagi. Itu mah bukan puasanya orang yang diinginkan oleh Allah. Kenapa? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa kita setahun. Apa ya? Pajak amnesti ya. Kita kalau dapat pajak amnesti kan enak. Jangankan pajak amnesti, pajak kayak jangan menon mulu gak dapatnya alhamdulillah. Ya kalau dapat, misalnya kita dapat harus bayar pajak 100 juta, tiba-tiba dengan peristiwa apa kita tidak dapat amnesti, masya Allah. Konsultasilah Pak RT kita. Hadirin sekalian rahmati Allah SWT. Karena derajat orang shaim, apalagi orang yang qaim, Pak. Yang qaim itu yang dia sholat malam setiap harinya, itu susah payah. Sepertiga malam dia menjalankan sholat, yang lagi enak-enaknya tidur, tapi dia korbankan untuk Allah, untuk lebih dekat kepada Allah. Dan ini adalah kunci bagi orang yang ingin hidupnya lebih sukses. Fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau ingin naik pangkat kita, kalau ingin naik pendapatan kita, kalau ingin naik kasih sayang kita sama anak, sama istri, sama orang tua, fatahajjad bihi nafilatan. Dan itu semua kita dapat kalau kita bisa menjaga husnul khuluq. Insyaallah. Hadirin sekalian rahmati Allah SWT, lanjut pada hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baitin fi rabadi al-jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhibban wa bi baitin fi wasatil jannati liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu.
hadis sahih. Hadis kata Allah Subhanahu wa taala ini dari Abi Umamah Al-Bahili. Semoga Allah meridhoinya, bahwasanya beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi pemilik daripada kuncinya surga. Ya. Kenapa dibilang ini? Ya, memang sudah ada riwayatnya, kita sudah belajar kemarin. Ya, ketika Allah kasih kunci surga ini kepada Nabi Adam, kata Nabi Adam, saya nggak berhak ya Allah, anak saya aja berkelahi. Ketika dikasih kuncinya kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, saya nggak pantas karena istri saya, anak saya ngawang, nggak mau dengerin. Pas ujung-ujung sampailah kepada Khalilullah, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sama Nabi Ibrahim juga seperti itu. Tas terakhir nggak ada lagi yang mau, bukan ada yang mau, nggak pantas. Nabi Muhammad kita, Nabi kita Muhammad SAW. Nabi lah pemilik daripada kunci surga. Dan ketahuilah kalau kita pengen punya rumah di surga, ya, liman tarokal mira'a wa in kana muhiqqan, jauhilah daripada perdebatan yang enggak ada habisnya. Walaupun kita benar, misalnya ngejelasin kunut apa nggak kunut, nggak apa-apa. Ya, mau apa kayak alirannya, jenggot gak jenggot, nggak apa-apa. Sampai kita meninggal pun anak kita lanjutin begitu terus. Udah tinggalin liman taroka, tuh kata Nabi. Udah tinggalin, kita ini al-muslim, akhul muslim, kita ini saudara Pak, saudara Bu. Jadi nggak usah kita menonjolkan perselisihan kita. Mau taraweh 11, 23, 40, yang penting taraweh. Mau habis sholat pulang mau habis sholat zikir udah yang penting sholat. Yang salah Pak, yang nggak sholat, yang nggak berjamaah, ngomong di rumah pinter, ngejalanin kagak. Astagfirullah, sabar, jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Tuh kata anak berpuasa. Nanti sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala, udah hindari perselisihan itu. Ya, kenapa? Karena Nabi sendiri kan yang bilang kunci surga. Sama kalau kita masuk ke hotel, syaratnya apa? KTP, ya. Apalagi duit. Kalau mau kelasnya VIP, suite room, sesuai dengan duitnya. Kalau Nabi mah nggak pakai duit, udah tinggal kita tunjukin. Berarti apa? Husnul khuluqnya kita, Pak. Orang kalau berdebat tidak, saya kalau orang berdebat ya, oh iya Pak, iya, udah gitu aja, iya aja. Ya, liman taroka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Selanjutnya apa? Hadirin saudara mati Allah SWT. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan siapa yang mau? Tadi emperan tuh ya, emperan surga tuh. Kan lumayan tuh emperannya aja di surga. Siapa yang mau taruh tengah? Ya berarti tuh rumah tengah nih posisi kalau dalam peta atau map tengah. Siapa yang mau dibangunin Allah di tengah-tengah surga? Siapa tuh? Yang mau. Yang mau liman taroka al-kadhiba, jauhin daripada kebohongan. Wa in kana mazihan, walaupun dia bercanda, ya senda gurau atau apa. Kadang kita nggak tahu keadaan orang ya. Ustaz sholat belakangan mulu, untung kita nggak doain yang nggak benar. Orang kita habis ya misalnya. Ini DKM, orang udah selesai baru datang. Astagfirullah. Wah itu kan mazihan, bercanda. Tapi itu jangan. Wa in kana mazihan. Jadi kalau bahasa orang Nabi itu udah tahu psikologis kita. Ya. Kadang bercanda, kadang enak didengar. Kalau enggak ya berantem dah akhirnya. Berantemnya kalau puasa nggak boleh, istighfar aja dah kuncinya.
Nah, bagi siapa saja yang dia meninggalkan daripada kebohongan di muka bumi ini, berarti dia sudah dibangunkan Allah surga di tengah-tengah itu. Dan yang terakhir apa? Wa bi baitin fi a'lal jannah. Siapa yang mau nih surganya bertingkat, wes ya, kan kalau di tingkat, ada di tingkat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa na'mal shalihan tardahu wa dakilna bi ibadikas shalihin. Karena akan rumah orang tingkat ya. Alhamdulillah bisa lihat orang ya. Kalau sestinya ya pasti kelihatan. Siapa yang mau surganya bertingkat atau yang lebih tinggi? Waktu titik nol itu, wow, perjuangan naik ke atas. Siapa yang mau bangunin surga? Surga dibangun. Maksudnya siapa yang mau bangunin rumah di dalam surga yang tinggi? Liman hasana khuluquhu. Bagi siapa saja yang hasana, memperbaiki, mempercantik. Berarti kan kita ini semuanya kita udah dikasih husnul khuluq, Pak. Udah sama Allah tanamin chip-chipnya tuh. Kalau ikan-ikan yang mahal pakai chip. Ya, kalau kita bilang namanya chip itu polisi. Artinya apa? Siapa saja yang ingin dibangunin surga yang paling tinggi, siapa saja orang yang mempercantik budi pekertinya. Nah, jadi itu bismillah, kita sudah punya masing-masing kita akhlak mulia. Siapa yang mau percantik, tipisin lagi olesannya. Gak usah didengkul, udah biar kira olesnya. Apalagi mau pulang kampung, siapin mondar dia bagus ya. Kita gitu kan, siap-siapin ini. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan pulang kepada Allah, pemilik kita semua di dalam bumi maupun di langit. Karena kita mau pulang, siap-siapin dah apa? Husnul khuluqnya ya. Kalau kita ada husnul khuluq, masya Allah, innahu yaraka, Allah akan melihat kita, Pak. Innahu huwas sami'ul basir, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Jangan ragu lagi dah. Memang kita begini Allah melihat, Allah melihat kita punya mata. Memang kayak begini Allah dengar, Allah dengar. Saya mau zakatnya tambahin sedekah, emang ada yang lihat? Ada. Minimal ambil zakat. Kayak abis ini saya mau ngasih sampahnya, mau di video atau terserah dia. Yang penting dia nguarin. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, ayo kita sama-sama mulai husnul khuluq kita. Kalau sudah mulai alhamdulillah hasanah, ayo mempercantiklah kita. Kalau mau bilang cantik, cantiklah, sudah memperindah. Nah, kalau mau bilang cantik, cowok cantik, memperindah akhlaknya, melembutkan hatinya, membuat lisannya lebih baik lagi, maka apa? Allah akan bangunkan kita di surga yang paling tinggi, fi a'lal jannah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi
شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعدنا معه سنين بعد سنين أعواما بعد أعوام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي